aku diperiksa USG dan dokternya itu nepuk tangan aku gini, kata dia, sabar ya, ini udah nggak ada, katanya. Terus di situ aku baru bisa nangis, aku baru nangis, itu sedih. Halo teman-teman, assalamualaikum, ketemu lagi sama aku. Udah lama banget aku baru upload video lagi ya guys. Jadi belakangan ini tuh beberapa bulan yang lalu aku sempat mengalami keguguran. Jadi selama kehamilan aku itu pokoknya males, namanya juga orang hamil. Mungkin kalau tinggal di rumah sendiri itu bakal manja, males-malesan, tidur-tiduran aja, dikarenakan tinggal sama orang jadi ya nggak boleh manja. Jadi aku tuh keguguran di usia kandungan aku 6 minggu guys. Jadi aku mau cerita ya guys, dari awal aku hamil sampai akhirnya usia kandungan aku gugur. Jadi aku 3 bulan itu baru ketemu lagi sama suami di bulan September, kalau tanggalnya lupa. Lalu setelah pulang dari liburan, pas tanggal menstruasi aku tuh telat, dan telat sampai 1 minggu. Lalu aku minta suami aku untuk beliin alat test pack, dikarenakan di sini aku tinggalnya di pelosok desa dan gak bisa beli. Jadi aku minta suami aku beliin test pack di minimarket dan untuk dipaketin ke sini. Jadi aku nunggu 3 hari paketan itu datang. Pas aku telat 10 hari, aku tuh baru test pack, dan test packnya itu aku pas bangun tidur pagi biar akurat katanya. Dan hasilnya 2 garis positif. Di situ aku seneng banget, campur sedih, pokoknya campur aduk, merasa orang paling bahagia di dunia saat mendengar kabar hamil guys. Bener-bener luar biasa banget. Terus aku telepon suami aku, kataku aku udah tes dan hasilnya 2 garis positif. Suami aku juga terkejut, senang, campur aduk. Dan di hari ke-14 aku setelah hamil, majikan perempuan aku datang. Dikarenakan aku kan di sini nggak tinggal sama majikan perempuannya, cuma sama kakek dan anaknya yang laki. Terus aku bilang sama dia, aku hamil, kataku, tolong dong anterin aku ke dokter kandungan, aku mau mastiin kalau aku benar-benar hamil. Terus dia sempet kaget gitu, terus dia ngomong, kamu udah test pack, kata dia. Udah, aku bilang udah, dan aku tunjukin foto test packnya, ini hasilnya 2 garis. Oh ya benar, ini hamil, katanya. Terus dia bilang ya udah aku anterin kamu sore ini, kata dia. Terus sore cek dokter kandungan itu di Yuanlin Changhua Taipei, pas tanggal 27 September, 11 Oktober ya. 11 Oktober itu usia kandungan aku 2 minggu. Terus alhamdulillahnya nyampe di sana dokternya itu dokter Indonesia guys. Orangnya udah agak tua, udah baik gitu. Terus aku ditanya, hamil ya, kata dia. Iya dok. Terus aku langsung di USG dan hasilnya itu belum kelihatan, belum ada gitu ya. Jadi dokternya bilang ini belum kelihatan, kata dia. 2 minggu kemudian kamu kesini lagi. Terus aku disuruh nebus obat vitamin gitu, penguat kandungan. Nebusnya itu 300 NT, dan itu diminum cukup 1 kali dalam sehari. Aku minumnya setelah sarapan pagi karena kan mau memulai aktivitas. Lalu aku pulang, dan setelah 2 minggu kemudian, itu tanggal 25 Oktober, usia kandungan itu 1 bulan, aku kesana lagi. Terus di USG dan udah kelihatan rumahnya. Ini dia hasil USG pertama, itu
hitungan dari komputer atau hitungan dokter itu 5 minggu usianya. Jadi aku seneng banget, aku selalu liatin foto USG ini dan aku cium-ciumin terus, aku bahagia banget. Terus dokternya bilang, ini 2 minggu kemudian kamu kesini lagi untuk tes darah tadi ya. Ya aku iyain aja. Terus aku juga dikasih buku panduan seperti ini. Ini ada nama aku. Terus kalau aku kontrol juga ada catatannya di sini. Itu gitu, tes darah, bukan tes darah, tensi darah sama berat badan itu. Di sini ada catatannya gitu ya guys, setiap kontrol. Terus belum 2 minggu di tanggal 30 Oktober aku mengalami flek guys. Aku mau ketakutan kan, karena ini kehamilan pertama aku, jadi aku buru-buru ke sana, belum waktunya cek dokter. Aku cek dokter lagi, aku konsultasi, dan itu kebetulan majikan aku lagi sibuk dan aku pergi sendiri naik transportasi umum, naik bus gitu. Dan ya lumayan, dari stasiun busnya menuju kliniknya itu jalan 10 menit. Lalu ya aku jalan juga pelan-pelan gitu. Terus aku ke kamar mandi, ya fleknya kok masih ada gitu. Terus aku dipanggil ke ruangan dokter, ditanya, kamu kenapa? Aku mengeluarkan flek dok. Terus banyak nggak? Sedikit. Terus di USG lagi, USG ya masih ada gitu. Ini tuh baru rumahnya aja, bayinya itu belum kelihatan. Ini hasil USG kedua. Terus aku dikasih obat penguat kandungan yang dosisnya keras gitu, dan dikasih selama 3 hari kalau nggak salah. Jadi diminum 4 kali sehari. Terus aku pulang ke rumah dan aku ke kamar mandi, kok fleknya tambah banyak. Aku takut kan, terus aku cerita sama suami aku, dan suami aku juga merasa ketakutan. Terus aku berdoa aja agar dikuatkan kandungan aku gitu. Terus pas malam harinya itu aku mengalami kram, perut aku itu kram, sakit. Terus aku semalaman gak bisa tidur. Aku teleponan sama suami juga, gimana rasanya ini, perutnya sakit banget ya, mudah-mudahan gak ada apa-apa gitu kan. Aku telepon suami aku lagi pas jam 5 pagi setelah keluar dari kamar mandi. Terus suami aku juga ya ketakutan gitu, campur sedih, gak bisa ngedampingin aku kan. Lalu sampai pagi aku tuh kalau ke kamar mandi agak takut, tapi mau gimana lagi ya, kan kebelet pengen buang air kecil. Terus ya ke kamar mandi, ya itu semakin banyak darahnya gitu, gumpalan darah sama warna darah yang merah terang pekat gitu. Itu banyak banget, sampai badan aku tuh lemes, mata itu kunang-kunangan, dan kepala itu pusing. Tapi aku belajar tegar dan nggak nangis, karena aku tahu posisi aku di sini sendiri. Walaupun ada suami jauh, bukan beda negara, beda wilayah. Dan kebetulan pas hari itu juga suami aku itu nggak bisa libur kan, bukan hari libur, jadi harus kerja. Jadi aku berusaha tegar, kuat itu. Terus pas jam 10 aku tuh kayaknya lemes banget. Terus aku duduk sendirian sama mataku merem. Terus si kakak aku tuh lihat, merhatiin aku gitu, terus sambil nanya, kamu kenapa, kata dia. Terus aku jawab,
perutku sakit banget. Terus dia nelpon anaknya yang perempuan, nyuruh dia ke sini nganter aku ke dokter kandungan lagi. Terus tadinya sih aku mau ke dokter kandungannya itu sendiri pas pagi, tapi aku lihat jadwalnya itu nggak ada jam praktek di pagi hari, adanya sore jam 2:30. Jadi majikan aku tuh kesini yang perempuan dan nganterin aku lagi ke klinik kandungan sambil ditanya itu di dalam mobil itu, dia nanya-nanya, kamu kenapa? Kata dia, kataku perut aku sakit dari semalam sambil ngeluarin darah banyak. Hah? Terus sekarang kamu gimana? Katanya, ya masih sakit. Terus ya udah ke dokter. Terus sampai dokter pas tanggal 1 November itu aku diperiksa USG dan dokternya itu nepuk tangan aku gini, kata dia, sabar ya, ini udah nggak ada, katanya. Terus di situ aku baru bisa nangis, aku baru nangis itu sedih saat mendengar janin aku itu udah nggak ada. Aku nangis terus dari klinik sampai mobil dan sampai pulang ke rumah juga aku menangis, karena itu kan kehamilan pertama aku ya teman-teman. Jadi betapa kehilangannya, dan ya di situ gimana ya, tapi aku selalu berdoa agar aku dikuatkan gitu loh. Mungkin itu belum rezeki, Allah sudah ngasih kepercayaan, tapi ya aku belum bisa menjaganya gitu. Tapi aku percaya suatu saat pasti aku dikasih yang lebih baik lagi. Terus dokternya nanya, itu darahnya keluarnya gimana, katanya. Terus kata aku tuh, keluarnya banyak dok, gumpalan gitu, kayak hati yang hancur gitu, hati ayam roll gitu keluarnya. Terus kata dokternya, kalau seminggu kemudian darahnya belum bersih, masih ada sisa di celana dalam gitu atau di pembalut, kamu harus balik lagi ke sini untuk disedot, kata dia. Terus aku kan nggak mau dok, sakit ya, emang harus gitu, kata dia. Kalau nggak dibersihin nanti bisa jadi penyakit, kata dokternya. Terus aduh ya Allah, semoga aja aku dalam waktu seminggu ini darah yang di dalam udah bersih gitu ya. Jadi alhamdulillahnya pas 1 minggu itu udah bersih, tapi ya nggak bersih banget, ada dikit-dikit gitu ya, kadang keluar kadang enggak. Pas bersih banget, nggak ada sisa sama sekali, itu 2 minggu. Dan aku dikasih resep obat sama dokternya, itu pembersih rahim katanya. Jadi biar lebih kuat lagi ngeluarin darahnya gitu. Dan dikasih selama 5 hari, dan sehari itu diminum 4 kali. Terus alhamdulillah aku keguguran di usia 6 minggu kehamilan itu. Aku nggak sempet dikuret guys. Dan di hari ke-30 pasca aku keguguran, tepatnya di tanggal 29 November aku datang bulan, dan aku seneng banget. Itu tandanya darah yang ada di rahim aku sudah bersih. Jadi sebenarnya kalau di hamil muda mengeluarkan flek itu harus istirahat total selama 24 jam minimal ya. Tiduran aja gitu di atas ranjang, dikarenakan aku di sini tinggal sama orang ya guys. Jadi ya nggak bisa istirahat total ya, harus jalan sana jalan sini gitu.
Dan akhirnya di hamil ke-6 minggu aku keguguran. Dan juga kalau di hamil di bawah 3 bulan itu kan janinnya belum kuat ya guys, jadi sebaiknya jangan berhubungan dulu sama suami, dan si paksu harap sabar gitu ya. Dan juga menjaga pola makan yang sehat, banyak istirahat juga. Oke, sekian dulu videonya dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Salam sehat, salam sukses untuk semua.